Selamat malam, Pak Asta. Perkenalkan, nama saya Andres Avero dari Komputer 2018 dari kelompok SBD yang diantaranya ada anggota Vincentius Indra Litgo, Kisah Saskia Sanudin, dan Dimas Wiranugraha. Dan di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat. Jadi proyek yang telah kami buat ini tentang COVID-19. Di sini kami mendapatkan data COVID-19 dari sumber yang terpercaya, dari internet tentunya. Jadi di sini kami menemukan beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel yang dinamakan dengan tabel country wise. Di sini berisi data-data tentang kapan saja terjadi, tiap-tiap hari dan tiap-tiap negara, jumlah masing-masing orang yang terkena COVID-19. Kemudian tabel kedua ada tabel country wise latest, berarti yang terbaru, berarti merupakan data terbaru. Kemudian ada day wise, merupakan data perharinya. Jadi setiap hari dihitung total yang terinfeksi COVID berapa, baik itu deaths, recovered, active, new case, new death, new recovery, deaths per 100, recovery per 100, deaths per 100, dan jumlah total negaranya. Kemudian ada juga world barometer data. Di sini berisikan seluruh data dari tiap-tiap negara, tiap-tiap benua, dan regionnya, populasinya berapa, total case-nya berapa, dan lain-lain di sini terlihat semua. Jadi langkah yang akan saya lakukan pertama adalah membuat diagramnya. Jadi kami berempat telah membuat diagramnya seperti ini kurang lebihnya. Ini adalah diagram dari COVID-19 kita tabelnya. Jadi ada 4 diagram. Semuanya mengarah ke country wise. Jadi di day wise kami mengambil primary key-nya date, country wise primary key-nya index, world metadata primary key-nya country atau region, dan country wise latest juga primary key-nya country atau region. Jadi seperti ini kurang lebihnya skemanya. Semuanya saling terhubung relation-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam database-nya. Jadi database-nya kita menggunakan database localhost yang di SQL Shell dengan PostgreSQL. Jadi kita akan masuk ke dalam database-nya. Saya telah membuat database dengan perintah create database dan nama. Kemudian kita menghubungkannya dengan /connect nama database yang telah saya buat, yaitu proyek SBD. Setelah itu tanda di sini berarti menunjukkan bahwa kita telah terkonek dengan proyek SBD. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita melihat apa saja tabel-tabel yang ada dalam proyek SBD. Kita lihat ada 4 tabel. Di sini sudah saya lakukan import sebelumnya untuk melihat apa saja query yang saya gunakan ada dalam Notepad ini. Jadi sebelumnya saya menggunakan create table worldwide dengan data seperti di samping ini. Ada varchar, ada integer, ada primary key, ada float, daywise. Data-data ini kami sesuaikan dengan masing-masing Excel. Seperti itu. Kemudian ada country wise latest. Ada kurang lebih sama semua, kami hanya menyamakannya dengan ini. Sehingga kita bisa melakukan import. Nah, untuk melakukan import sendiri kami menggunakan query copy worldwide seperti pada Notepad ini. Setelah itu kita bisa melihat bahwa tabel-tabelnya sudah terimport dengan baik. Contohnya jika kita ingin melihat salah satunya, misalkan kita ingin lihat country wise, kita melakukan select bintang from country wise limit 10 untuk mengurangi jumlah data yang ditampilkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita juga selanjutnya country wise latest.
Kemudian kita day-wise dan worldwide. Untuk day-wise dan worldwide. Nah, begini, jadi kita lihat semua datanya telah terimpor dengan baik. Kemudian yang kami lakukan berikutnya adalah, misalkan kita ingin melihat apa saja jumlah yang tertinggi dari masing-masing negara. Jadi kita bisa menggunakan query yang telah kami siapkan. Jadi ini kita akan menyeleksi dan melihat total kematian, total yang sembuh, total yang dikonfirmasi, dan regionnya dari country wise latest order by confirm DSC limit 10. Jadi kita menyesuaikan mengorder dari negara dengan konfirmasi, negara dengan total pasien COVID-19 terkonfirmasi terbanyak. Jadi tampilkan di sini kita bisa melihat bahwa yang paling banyak adalah Amerika dengan konfirmasinya 429.000, recovernya segini, death-nya segini. Kita juga bisa melihat data yang lain, misalkan kita ingin melihat death 100 case ini berarti persen kematiannya, recovered 100 case berarti persen kematiannya, dan death 100 yang nomor countries-nya berarti total jumlah countries-nya. Sekarang kita akan melihat, misalkan kita masuk ke dalam country wise. Misalkan kita ingin melihat tanggal di mana terjadi pertumbuhan COVID paling banyak dan negara apa saja. Jadi kita bisa menggunakan perintah select date.